Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim wa ba'd. Ketua dan pengurus DKM Al-Amanah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Pujian dari Allah yang Maha Sempurna yang telah mempertemukan kita di masjid ini dalam keadaan sehat dan selamat. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umrul Islam wa qawaidud din thalathun, alaihinna ussisal Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir wa halalun dam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wassalatul maktubah wassawmu ramadan." Ikatan Islam dan yang menjadi sendi-sendi ajaran Islam itu tiga perkara. Tiga perkara itu merupakan asas dalam Islam. Barang siapa yang meninggalkan satu di antara tiga itu, dia dinyatakan kafir dan halal darahnya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wassalatul maktubah wassalamualaikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan disahihkan oleh Al-Zahabi. Bapak dan Ibu, apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang dibacakan ini merupakan sendi-sendi Islam, dan hadis ini nampaknya memang ekstrim karena Rasulullah katakan, "Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir." Siapa yang meninggalkan satu di antara tiga tadi, dia dinyatakan kafir. Jadi yang namanya syahadatain ini merupakan bagian yang fundamental, bagian yang paling mendasar. Siapa yang akan masuk Islam, pasti dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti sudah ada ikatan yang pertama. Dia mengucapkannya di hadapan orang Islam, atau dia dituntut untuk membaca dua kalimat syahadat, maka dia sudah mengikat dirinya, mengikat hati dan perasaannya dengan ajaran Islam, dan dia harus istiqomah. Jika mengucapkan dua kalimat syahadatnya itu didasari iman. Kalau mengucapkan dua kalimat syahadat motivasinya adalah dunia, maka dia tidak punya kekuatan, karena dasarnya bukan iman. Maka ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia tidak mendirikan sholat, padahal sholat yang lima waktu merupakan ikatan yang pertama.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih yang lain, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa yang meninggalkan salat fardu dengan nyata, dengan sengaja, maka kafir dia dengan nyata. Jadi disinilah Bapak dan Ibu, siapa yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mestinya dia bisa membuktikan dengan sholat fardu yang 5 waktu. Berarti ikatan kedua sudah ada. Lalu ikatan yang ketiga adalah wassaum Ramadan, saum di bulan Ramadan. Ini ikatan ketiga. Nah, semua yang dilakukan dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, saum di bulan Ramadan, ini iman yang menjadi fundamental, iman yang paling baik, yang paling mendasar. Maka saudaraku, kalau kita hubungkan dengan surah yang ke-41 ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan atau yang mengatakan Rabb kami Allah, artinya dia mengakui Allah sebagai Rabb, Allah diakui sebagai ilahun, maka dia mengucapkan syahadah, dia mengucapkan raditu billahi rabban, lalu dia sudah mengikat dirinya, mengikat hati dan perasaannya dengan ajaran Islam. Lalu istiqomah, artinya teguh pendiriannya terhadap Islam yang telah dia pilih, teguh pendiriannya terhadap Islam yang telah dia raih, maka dia siap membina diri dengan sholat fardu yang 5 waktu. Oleh karena itu saudara, saya ingatkan, kalau ternyata dia ucapin syahadat tapi nggak sholat, ini di dalam Quran dijelaskan, surah Al-Mudaththir nanti dilihat, itu resikonya di akhirat nanti nerakanya sakor. Ya, khusus orang Islam di dunia yang tidak sholat, nanti di akhirat dia mendapatkan bagiannya neraka sakor. Di dalam Quran ada dijelaskan, di dalam surah Al-Mudaththir ada dialog interaktif. Masalakakum fi saqar, kenapa kalian ada di neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu di dunia tidak sholat. Nah, ini apa yang diinformasikan oleh Allah di dalam Quran, ini nanti akan terjadi. Ada orang mengkritisi Bapak Ibu ya, mengkritisinya apa? Masa kiamat belum terjadi, masa belum adanya yaumul hisab sudah ada cerita orang masuk surga, cerita orang masuk neraka. Ini Quran perlu direvisi, kata dia begitu ya. Bapak dan Ibu, Allah memberikan informasi lebih awal karena Allah menciptakan yang namanya akhirat. Skenario ini Allah yang telah mengaturnya, sehingga Allah informasikan nanti di akhirat kalau ada orang Islam di dunia dia nggak sholat maka dapatnya sakor. Ini maksudnya diberitahukan di dalam Quran sejak awal. Ini kejadian awal mustaqbal, kejadian yang akan datang. Ini supaya orang Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat menengok dirinya, apakah sholat fardu yang 5 waktu ini benar dijalankan atau tidak. Itu yang mesti kita pahami. Yang kedua, kalau dia orang Islam sholat tapi nggak 5 waktu, misalnya cuma 2 waktu atau 3 waktu atau cuma 4 waktu atau cuma 1 pekan sekali, sholat Jumat saja misalnya, ini resikonya nanti di akhirat nerakanya wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah atau neraka wailah bagi orang yang sholatnya lalai. Ya,
Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jelas bahwa apa yang diinformasikan di dalam Quran tepat di bulan Ramadan ini. Mari kita menata diri, jangan sampai Islam kita cuma ucapan saja. Mari kita berupaya memperbaiki diri, mengoreksi diri, dan menata diri kita di Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih bisa jumpa dengan Ramadan. Insya Allah ibadah kita, taubat kita, perbaikan-perbaikan amal yang kita ini akan semakin baik. Dan yang terakhir, yang namanya saum Ramadan, tadi saya katakan syahadatain dasarnya iman, salat dasarnya iman, dan saum dasarnya iman. Jadi Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melakukan salat. Jadi jelas bahwa salat itu dasarnya iman. Saum Ramadan juga sama, Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah ini dikerjakan karena ada iman. Kalau tidak ada iman pasti tidak akan terlaksana. Oleh karena itu kita sebagai muslim mari kita tingkatkan sebagai mukmin. Orang yang mukmin pasti muslim. Insya Allah 3 ikatan ini tidak lepas pada diri kita. Adapun zakat dan haji itu relatif. Artinya orang menunaikan zakat itu bagi agniya, bagi orang kaya. Begitu juga orang menunaikan ibadah haji itu adalah bagi orang-orang yang kaya. Kalau dia belum mampu tidak diwajibkan zakat, kalau dia tidak mampu tidak diwajibkan haji. Tapi hiduplah seperti hidup zakat, yaitu saling tolong menolong. Kalau dia tidak mampu mengeluarkan zakat, hiduplah saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling saikohri. Kemudian kalau belum bisa menunaikan ibadah haji, maka hiduplah seperti hidup haji. Apa itu? Lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Jangan hidup individualis, jangan hidup nafsi-nafsi, tapi kita membaur di masyarakat. Tentu saja dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sekira ini yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya dan tentu saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Uridu al-islah wastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.